Proyek kelompok sistem pendukung keputusan. Anggota yaitu M. Rafiti Nugroho, Imam Rivaldi, Faujan Muhammad. Pengertian sistem pendukung keputusan atau SPK. Pengertian sistem pendukung keputusan SPK adalah sebuah sistem untuk membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusan. SPK yang dimaksud untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka. SPK ditujukan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma. SPK ditujukan untuk membantu pihak manajemen dalam menganalisis situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas. SPK tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasi pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Perencanaan proyek. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Manfaat dari perencanaan proyek yang dapat kita rasakan adalah sebagai berikut. Suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan dan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. 2. Suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. 4. Perencanaan biasa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan penelitian agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan metodologi penelitian akan dapat mengambil kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Serta kesimpulan tersebut dapat dipercaya sebab menggunakan pengukuran secara saintifis. Manfaat metode penelitian. Metodologi penelitian mempunyai manfaat bagi seorang peneliti. Di antaranya adalah menggunakan metodologi peneliti dapat memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Menggunakan metodologi para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya jenis metode penelitian. 1. Metode kuantitatif. 2. Metode survei. 3. Metode ex facto. 4. Metode deskriptif. 5. Metode pengumpulan data. Selanjutnya metode pengembangan sistem. 1. Studi kelayakan atau intelijen. Studi kelayakan akan memperkirakan kelayakan proyek yang direncanakan berdasarkan risiko yang ada. 2. Perancangan atau desain. Perancangan penting dalam pembuatan SPK dalam menentukan solusi alternatif. Berikut adalah solusinya. 1. Metode simple adaptive weighting atau SAW adalah metode penjumlahan terbobot. Metode SAW menentukan pengambilan keputusan untuk menentukan bobot tiap atribut. 2. Metode weight product atau WP. Metode ini berguna untuk memecahkan persoalan dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu
dengan bobot atribut yang bersangkutan. 3. Metode TOPSIS. Metode ini digunakan untuk pengambilan keputusan secara praktis. 4. Metode profil matching. Metode yang membandingkan kompetensi jabatan di antar pegawai. 5. Metode AHP. Metode ini dikembangkan untuk membantu pengambilan suatu keputusan berdasarkan alternatif pilihan dan kriteria yang diadu satu persatu. Suatu SPK harus dibangun dengan memperhatikan umpan balik dari pemakai agar pengembangnya berjalan dengan benar. Pembangunan SPK dilakukan dalam berbagai cara. Dibedakan antara pendekatan layak atau Saili atau daur hidup dan interface proses atau berulang. Metode pengembang sistem yang kita gunakan yaitu pemodelan dalam pembangunan sistem pendukung keputusan. Pengembangan aplikasi SPK menggunakan model pembangunan SPK memiliki fase-fase yang meliputi studi kelayakan, perancangan, pemilihan, dan membuat SPK. 1. Studi kelayakan. 2. Perancangan. 3. Pemilihan. 4. Membuat SPK. Selanjutnya tahap pemilihan. 1. Tahap membuat SPK. Adapun beberapa tahap untuk membuat SPK dengan metode-metode yang telah ditentukan yang terdiri dari 1. Desain sistem, desain database, desain interface atau antarmuka. Tahap implementasi hasil sistem pendukung keputusan. 1. Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. 2. Metode Weight Product W atau WV. Metode ini berguna untuk memecahkan persoalan dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. 3. Metode TOPSIS. Tahap ini dilakukan pemilihan. 1. Desain sistem. A. WES adalah WES case diagram. B. Activity diagram. Jenis-jenis diagramnya adalah activity diagram proses login, activity diagram proses registrasi, activity diagram proses tambahan atau data produk, activity diagram proses edit data produk, activity dalam proses hapus data produk. Desain interface ataupun tampilan input data produk. Tampilan pengolahan data, di mana dalam aplikasi terdapat 3 button option reset simple keluar, 2 fungsi button reset fungsi untuk menghapus data yang diterima dalam file, fungsi dari button simpan yaitu untuk menyimpan data produk ke dalam file, sedangkan button keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Hasil sistem pendukung keputusan. Adanya sistem pendukung keputusan pendataan barang di toko penjualan baju. Aktivitas pendataan barang menjadi lebih mudah. Data-data akan tersimpan dalam database secara terstruktur dan baik ketika digunakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan proyek menggunakan electrical atau harus proses atau AHP yang bisa menyelesaikan masalah kompleks dan rumit AHP. Keuntungan sistem memiliki hierarki yang terus sampai pada sub-sub kriteria yang paling dalam, memperhitungkan risiko konsistensi sehingga dapat dihasilkan nilai yang paling. Kelemahan sistem hasil akhir metode AHP tergantung pada inputan yang dimaksud pengguna. Tidak ada pengujian secara statistik dalam metode AHP, sehingga pengujian yang dilakukan kurang baik bisa dibuktikan kebenarannya. Terima kasih. Oke, selamat siang. Nama saya Muhammad Fitri Nugroho. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal program penjualan baju online di aplikasi Microsoft Visual Studio yang sudah dibuat. Jadi di sini saya menggunakan ODBC, Dimcon sebagai ODBC connection-nya, DinCMD sebagai ODBC command. Di sini saya menggunakan ODBC untuk mengkonekkan datanya ke dalam database yang sudah dibuat.
Nah, lalu di sini ada function kondisi awal yang berisi nama, kode, ukuran, alamat, kode pos, dan lain-lain. Serta juga ada 4 button, yaitu button reset, hitung, simpan, dan keluar. Nah, untuk kode itemnya kita memiliki banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 atau berapa kode items, yang masing-masing kode itemnya sudah memiliki ukurannya masing-masing. Seperti kode item yang pertama memiliki ukuran S, M, L, XL, begitu juga seterusnya. Ini untuk ukuran nanti akan muncul di combo box, begitu juga dengan kode item akan muncul di combo box. Lalu untuk button keluarnya, ini adalah codingannya. Jadi saat kita klik button keluar, dia akan menghentikan debuggingnya, akan stop debugging. Nah, kalau button reset, kalau kita mengklik button reset, semuanya akan kembali seperti semula. Yang data yang sudah diinput akan tiba-tiba hilang semua, kosong, dihapus semua. Untuk harganya, setiap kode baju sudah memiliki harganya masing-masing. Seperti 123450901 memiliki harga 140.000, 87651103 250.000, begitu juga dengan 98762 4 kali 1 500.000. Nah, saat button hitung akan memproses harga dikali jumlah harga barang dikali jumlah barang yang akan dibeli. Untuk button simpan, kalau misalnya ada satu kolom ataupun 2 kolom yang tidak terisi, tapi kita sudah mengklik button simpan, misalnya silap, nah akan muncul message box berupa pastikan semua terisi. Nah, kalau misalnya kita sudah mengisi semua kolom-kolom text box combo box, itu akan muncul message box input data berhasil. Lalu akan muncul juga data berhasil disimpan, yang artinya data sudah berhasil dimasukkan ke data grid view dan juga ke database, yaitu phpMyAdmin. Berikut ini desainnya. Kode baju menggunakan combo box, ukuran menggunakan combo box, dan metode pembayaran menggunakan combo box. Ada 4 button. Oke, kita run. Oke, sekarang akan kita run. Memilih kode baju, nama abu, ukuran S. Untuk metode pembayaran tadi kita sudah memiliki 3 opsi yang terinput otomatis ya di combo boxnya. Ini jumlah 2, kalau kita hitung maka harga dikali jumlah, lalu kita simpan. Muncul message box input data berhasil serta data berhasil disimpan. Ini oke, sudah masuk ya, abu. Lalu kita coba cek di phpMyAdmin. Ya, sudah masuk ya datanya. Oke, begitu saja presentasi soal program penjualan baju online dari aplikasi Microsoft Visual Studio oleh saya Muhammad Rafitri Nugroho. Terima kasih, selamat siang.